Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah atas izin dan kepastian dari Allah, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat silaturahim kembali dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencatat pertemuan kita ini sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus DKM Musholla Al-Jihad. Mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan barokah semua, ditambah oleh Allah rizkinya, keberkahannya, kesehatan, dan semuanya. Wabil khusus juga para alim, para guru, para sepuh. Enak itu julukan yang gak enak itu sepuh. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Wabil khusus juga mak-mak militan, mak-mak yang meninggalkan sinetron demi pengajian. Nah, itu namanya mak-mak militan. Baik, untuk efektif waktu, karena saya lihat sudah 5:30. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah kita bersatu atau hancur. Ini provokatif. Temanya memang tema yang mengundang penasaran. Kenapa kemudian saya mengusulkan tema ini? Karena hari ini yang paling kita butuhkan adalah persatuan. Setelah semuanya kita miliki, yang paling krisis di umat Islam hari ini adalah persatuan. Kalau ngomongin orang kaya di Indonesia ini, deretan manusia terkaya itu mayoritas umat Islam. Cuman perkaranya ada yang mau melaporkan harta kekayaannya dan ada yang tidak. Kalau berbicara terkait profesor, maka di Indonesia ini mayoritas profesornya adalah orang Islam. Kalau berbicara tentang jabatan presiden, wakil presiden, dan orang-orang yang menentukan arah bangsa ini hari ini adalah orang Islam. Tapi kenapa kemudian hari ini umat Islam terasa sangat terasing hidup di bangsa kita yang mayoritas umat Islam? Terakhir hasil survei ada 78% umat Islam di Indonesia. Jadi menurun drastis. Tapi tetap menjadi menjadi mayoritas di negara kita tercinta ini. Nah, satu-satunya solusi yang bisa kita hadirkan adalah bersatu kita. Jangan lagi mau dicerai-berai. Ini nggak usah lah ini ya, ini buat ini aja.
Kita mulai dari tantangan. Tantangan pertama adalah dunia dakwah. Dunia dakwah hari ini, masjid-masjid itu kosong dari anak muda. Kalau dari mantan anak muda mah banyak. Yang dulunya anak muda ya, tapi anak muda hari ini begitu jarang ke masjid. Ini tantangan dakwah kita. Pagi hari ini saja kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang anak muda. Selain itu mantan anak muda. Masya Allah. Nah, ini tantangan. Walaupun 2-3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan ketertarikan generasi muda terhadap Islam, terhadap masjidnya, terhadap dunia dakwah. Setelah hijrahnya para artis kita seperti Tengku Wisnu, Dude Herlino dan lain sebagainya, ini sangat membawa pengaruh yang baik untuk kehidupan anak muda Islam. Ini analogi hari ini nih yang paling populer nih, ke masjid sekian, nah ini ke sinema, market, sport. Nah, ini sangat banyak. Kemudian tantangan kedua adalah menjamurnya aliran sesat dan pemurtadan. Saya termasuk salah satu ketua bidang dakwah dan pendidikan di KNAP namanya. KNAP itu Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Kantornya di Dewan Dakwah Pusat Keramat Raya. Jadi di situ berkumpul para kristolog dan orang-orang yang peduli terhadap pengaruh pemurtadan dari seluruh Indonesia. Ada semua aktivis anti pemurtadan itu banyak di sana, mulai dari yang mu'alaf sampai kemudian yang konsen dari umat Islam. Aliran sesat ini merajalela. Lia Edan ini masih berkibar karena nggak dihapus itu. Bukan Lia Edan, Lia Edan. Di bulan Muharram ini Syiah itu memasang benderanya terang-terangan mulai tahun ini di beberapa wilayah yang mereka merasa kuat, dan itu di backup habis-habisan. Ini baru si A, belum si B. Ahmadiyah juga luar biasa. Allahu yarham Ki Haji Amin Jamaluddin yang belum lama meninggal, baru sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ini sangat konsen di bidang aliran sesat, khususnya Ahmadiyah. Kita udah kehilangan ahlinya, tapi insya Allah mudah-mudahan ada lagi nanti muncul ahli-ahli Ahmadiyah, khususnya penyimpangan dan lain-lain. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Kemudian Islam liberal hari ini berganti nama terus. Dulu Islam liberal, kemudian Islam multikultural, kemudian hari ini Islam Nusantara, moderasi agama. Itu bagian daripada mereka. Agama kok dimoderasi. Maka alhamdulillah mulai awal tahun ini udah banyak yang melawan moderasi agama itu. Moderasi agama itu pelecehan terhadap agama. Karena agama tidak perlu dimoderasi. Agama itu adalah aturan Allah yang seharusnya
sesuai dengan zaman, konteks, dan keadaan kapanpun. Nggak perlu kemudian dicocok-cocokin dengan kehidupan yang terupdate. Islam liberal ini juga tumbuh berkembang dan mereka mainnya bukan di grassroots tapi di middle up. Mainnya itu di mahasiswa sampai ke dosen-dosen. Maka nggak aneh ketika mahasiswa dan dosen itu banyak yang pemikirannya aneh-aneh. Pengen merevisi Quran lah, pengen menghapus kata jihad lah, anti dengan istilah khilafah dan lain sebagainya. Ini buah daripada tadi itu liberalisasi agama. Alhamdulillah Ahmadiyah, Syiah, LDI dan lain-lain pada zamannya Kiai Khalil Ridwan ini dengan resmi ditetapkan sebagai aliran sesat. Nanti kita bahas kriteria aliran sesat biar kita tidak mudah mensesatkan siapapun. Belum lagi terkait PKI. PKI ini merajalela. Kalau istilahnya Ustaz Alfian Tanjung, neo PKI. PKI gaya baru. Nah, ini luar biasa. Rasanya itu rasa PKI, tapi jasnya jas yang berbeda. Ini juga tantangan dalam kehidupan kita umat Islam hari ini. Biar kemudian tidak kemana-mana, kita fokus pada kriteria aliran sesat menurut MUI. Ini biar kita tidak salah menyesatkan. MUI itu menentukan sesat dan tidaknya satu aliran, satu paham, satu komunitas. Itu manakala pertama ingkar terhadap rukun iman dan rukun Islam. Siapapun, organisasi manapun, komunitas apapun, kalau sudah ingkar terhadap rukun iman dan rukun Islam, hatta itu satu poin, maka itu sudah kategorinya sesat. Ini dipakai oleh seluruh ulama dunia, bukan lagi hanya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Ngarang-ngarang, ngakunya Nah, maka termasuk ngaku nabi palsu. Ada kitab suci lain setelah Al-Qur'an. Ini juga ada sesat. Contohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kenapa sesat? Karena dia meyakini bahwa ada kitab lagi setelah kitab Al-Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, Al-Quran ini adalah kitab terakhir. Tapi mereka mengakui ada kitab yang namanya Tazkirah. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi setelahku. Maka kata mereka, Nabi terakhir itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tinggalnya antara India dan Pakistan. Tapi lucunya kitab sucinya berbahasa Arab. Harusnya bahasanya India, biar gentle gitu. Ya, tapi bahasanya bahasa Arab. Saya pernah mendalami di bawah bimbingan Ki Haji Amin Jamaluddin tadi. Itu Al-Quran tapi diacak-acak. Tazkirah itu. Ini tantangan lain buat kita. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini Mirza Ghulam Ahmad tadi. Ahmadiyah itu bentukan Inggris. Karena melawan mujahidin India dan Pakistan begitu susah, maka Inggris membentuk Ahmadiyah, dibesarkan sehingga umat Islam terpecah pada saat perang Inggris dan mujahidin di sana waktu itu. Kemudian ingkar terhadap otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ini di JIL itu jaringan iblis laknatullah, jaringan Islam liberal, itu sangat menjadi budaya mereka. Jadi mensangsikan
Al-Quran. Al-Quran ini perlu diamandemen. Al-Quran ini perlu dirubah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kelima, menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir semau-mau dia. Ini yang dilakukan oleh LDII. Markasnya di sini. Tetangganya Wisma Asri. Luar biasanya mereka itu di setiap kecamatan ada di Bekasi. Ada semacam ini komunitas begitu, eksklusif. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran semau-maunya. Ada Ustadz Bambang Irawan namanya. Beliau itu mantan ketua umum LDII. Jadi masuk Islam kembali, syahadat. Beliau mengatakan beliau membahas betapa kejinya mereka itu. Di antara yang ditafsirkan semau mereka itu adalah innamal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Musyrik adalah orang-orang yang belum masuk LDI. Maka ketika kita sholat di masjid mereka, dipel bekasnya karena najis. Bersentuhan dengan mereka, mereka cuci tangan karena najis. Nah ini diantara maka layak ditetapkan sebagai aliran sesat. Kemudian ingkar atas kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ada juga di Indonesia ini nama komunitas Ingkarus Sunnah. Mereka mengingkari sunnah. Yang dia pakai hanya Al-Quran. Ini menjamur tahun 90-an. Itu sangat sangat booming ketika itu, Ingkarus Sunnah ini. Tapi hari ini melemah mereka karena memang nggak laku pemahaman itu. Ingkarus Sunnah juga sudah ditetapkan sebagai aliran yang sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ini Syiah nih. Syiah itu merendahkan Nabi Muhammad dengan tidak mengakui hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, tidak mengakui sahabat Nabi Muhammad. Yang diakui hanya 3. Abdullah bin Zubair, Ali bin Abi Thalib, dan keturunannya. Sisanya itu Masya Allah. Di 10 Asyura kemarin itu biasanya di ritual internal mereka itu bahkan sudah dipublish. Ada kambing ditulisin Abu Bakar, kambing ditulisin Umar bin Khattab, ditimpuki kotoran. Karena bagi mereka Abu Bakar dan Umar ini adalah pengkhianat. Masya Allah. Na'udzubillah. Subhanallah. Bahkan mereka meyakini kenabian itu malaikat Jibril nyasar. Seharusnya kenabian itu dihantarkan ke Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian nyasar ke Muhammad SAW. Coba kurang apa itu? Saking makanya layak disebut sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan Rasul. Tadi Ahmadiyah contohnya. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Jadi mengubah semau-mau mereka. Kalau ada yang mengubah, berarti mereka sesat. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ini juga marak hari ini. Nanti kita kaitkan dengan dunia politik hari ini. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aliran sesat yang dimaksud adalah aliran sesat yang manakala ada poin-poin ini di dalamnya atau satu poin saja di dalamnya ada. Maka yang paling aman buat kita biar nggak mengkaji sendiri adalah rujuk saja pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada komunitas aneh, lihat ada fatwa MUI-nya enggak gitu.
ini MUI pernah memfatwakan enggak? Kalau enggak, laporkan kalau memang aneh. Tahun 2007 ada nabi palsu di Harapan Indah. Nabi palsu di Harapan Indah. Ya, Harapan Indah. Oh, itu rame tuh. Pengikutnya cuma 3 orang. Baru 3 orang pengikutnya. Tapi kan udah ada pengikutnya. Istrinya, mohon maaf, penjual sayur 1 sama anaknya. Tapi itu kemudian nyampe ke kita sebagai orang-orang yang fokus concern di situ. Kita ajak MUI, Majelis Ulama Islam Bekasi, Ulama Indonesia Bekasi. Kemudian kita datangin, kita sampaikan, ngakunya sih saat itu tobat. Tapi kemudian diawasi ternyata benar-benar tidak ada perkembangan dari kenabian dia itu. Insyaallah. Nah, di Indonesia ini, di negara kita, kalau pengen terkenal gampang, ngaku nabi aja. Sama dengan Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq itu duduk di goa beberapa hari di Bogor, keluarnya ngaku nabi. Ahmad Musaddiq, ya kan? Oh, nabi palsu dari Bogor, masya Allah. Ada lagi nabi palsu dari Jawa Timur, namanya Yusman Roy. Nama nabinya Yusman Roy. Dia ini diantara kesesatannya adalah mengharuskan pengikutnya untuk sholat pakai bahasa yang dia mengerti. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Orang Bima pakai bahasa Bima, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Ambon pakai bahasa Ambon, orang Bekasi pakai bahasa Bekasi. Iya kalau di daerahnya masing-masing. Kalau di Wisma Asri kan campur aduk. Mau pakai bahasa apa? Imamin sholat. Masa iya harus suitan dulu kan? Katakanlah yang menang orang Ambon. Udah Lumbon, lu aja dah, kata yang Betawi. Kata yang Ambon, luruskan saf, begitu kan? Karena harus pakai bahasa dan nada Ambon. Pada saat takbir, Allah mantap, kacau sholat. Yang Betawi marah nggak kira-kira? Marah, kagak ngerti. Kata yang Betawi, mundur lu, gue gedik lo. Mulai itu berantem. Yang Betawi cara yang lurusin safnya juga beda. Saf lu pada lurusin, kalau enggak gue beri nih, gitu kan? Udah lurus safnya, kemudian dia takbir, Allah gede banget, kacau. Udah bener Rasul itu menentukan sholat pakai bahasa Arab dan mudah dihafal. Nah, maka Yusman Roy ditetapkan sebagai nabi palsu yang membodohi umat. Nah, ini juga PR kita bersama. Kenapa kita harus bersatu tuh? Kemiskinan dan kebodohan merajalela. Di Indonesia bukan lagi kemiskinan dan kebodohan, tapi ada pemiskinan dan pembodohan. Sistematis. Dimiskinkan dan dibodohkan di negara kita ini. Contohnya, sekolah mahal. Lapangan pekerjaan begitu susah. Punya uang cuma transit beberapa jam di kantong. Ya kan? Di kita ini boro-boro mau dikelola itu uang. Gaji 5 juta, masuk ke kantong, bek. Sorenya habis. Buat bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Mau beli bensin yang murah, di sini habis, di sini habis. Mau nggak mau beli yang mahal. Akhirnya nggak berkembang gitu. Nauzubillah, subhanallah. Guru saya, guru politik dan intelijen, namanya Profesor Agus Qodri. Beliau ini anak langsung dari Jenderal Kadarisman yang menandu Jenderal Sudirman ketika gerilya, perang gerilya. Tinggalnya di Bekasi. Beliau mengatakan, di Indonesia ini semuanya operator.
Pemikirnya ada di luar negeri. Jadi kita semua ini dibuat berantem, dibuat bodoh, dibuat miskin, itu oleh pemikir yang dari luar. Dan operator di dalam negeri ini hanya memainkan apa yang diperintahkan. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ini persoalannya. Pembodohan dan pemiskinan ini merajalela. Ini saya ambil gambar yang terdekat sama kita aja nih. Gimana nih kira-kira? Bantar Gebang. Coba tuh. Orang berebut sama ekskavator untuk mengais plastik dan lain-lain. Dan ini di serambi ibu kota. Di serambinya ibu kota ini. Gimana yang jauh dengan ibu kota? Yang mepet sama ibu kota saja seperti ini keadaannya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita bersatu. Kalau enggak, akan kegerus terus kita. Udah banyak sejarah bagaimana Andalusia yang begitu hebat kemudian runtuh karena pembodohan dan pemiskinan dan pengerusakan yang secara sistematis. Solusinya kita hadirkan sebisa-bisa kita. Contohnya kalau mau beli sama muslim dulu. Jadi gini, di Islam itu bermuamalah sama orang kafir itu boleh. Ya. Kan umum tuh. Jadi yang umum kita ketahui, bermuamalah itu boleh sama siapa saja termasuk orang kafir. Enggak sampai situ doang. Enggak titik di situ, koma. Bermuamalah dalam Islam boleh dengan orang kafir di luar keyakinan kita. Ini udah bukan urusan rasis. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bermuamalah itu boleh dengan siapapun, hatta itu orang kafir, koma, sepanjang tidak ada orang Islam yang bisa menghandle itu. Mau beli beras misalnya, boleh nggak mau orang kafir? Boleh. Tapi pastikan dulu ada orang Islam yang jual beras nggak di situ. Itu Islam tuh begitu. Islam itu begitu. Dulu ada orang Islam tapi mahal. Mahalnya berapa? 200 perak itu lebih mahal daripada beli sama orang kafir. Itu tuh ukhuwah itu begitu. Gimana saya mau beli tapi dia jutek? Ajarin biar enggak jutek. Jangan jutek dong kita gitu. Ini yang namanya ukhuwah tuh. Begitu juga dengan bisnis-bisnis yang lebih besar. Begitu juga dengan dunia politik. Orang Islam boleh bermuamalah dengan siapapun dalam politik, tapi kemudian koma, sepanjang tidak ada orang Islam yang bisa di dunia itu, gitu. Ini kan kita umat Islam hari ini terbalik. Karena penggalan kalimat yang benar tapi belum sempurna ini, akhirnya ya muamalah kita sama orang tidak membangun Islam, begitu intinya. Akhirnya mengalami kemunduran yang luar biasa Islam hari ini. Pengangguran merajalela. Indonesia ini lulusan sarjana nganggur, banyak banget itu. Banyak banget. Saya ngajar di beberapa kampus, di antaranya kampus pencetak pekerja terbanyak di antaranya di Indonesia, yaitu Bina Sarana Informatika BSI. Itu luar biasa tantangan dalam dunia kerja. Beberapa tahun yang lalu anak SMA, lulusan SMA masih bisa bersaing dengan yang lainnya. Hari ini model al merah, al biru itu sudah enggak terima yang SMA. Terimanya apa? D3 minimal. Hari ini nih, luar biasa. Pengangguran merajalela. Nih, lihat tuh. Masya Allah. Ini nyata, ini bukan editan. Apalagi dunia politik.
Ya Allah Karim, hari ini ada partai-partai macam-macam. Boleh nggak banyakin partai? Boleh. Tapi dalam ambil porsi masing-masing. Bersatu tapi. Nah, hari ini kelemahan kita, umat Islam, tidak lagi berjuang karena Allah. Tapi berjuang karena organisasi, karena survive-nya diri sendiri, dan karena yang lain, bukan karena Allah. Kalau mereka ini karena Allah, maka mereka akan berjuang dan di ujungnya bersatu demi Islam. Tapi yang terjadi adalah jauh dari itu. Mereka berjuang, duduklah di DPR, kemudian tidak lagi pro Islam di sana. Yang mereka lakukan, sebagian besar dari mereka itu adalah memperkaya diri, memperbesar organisasinya, dan kemudian tidak lagi memikirkan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Harusnya bersatu nih model-model begini. Belum lagi hari ini yang paling terkenal adalah Islamofobia. Saya sekitar 3 minggu yang lalu bergabung dengan Ahmad Dhani Dewa 19, kemudian Prof. Rocky Gerung, kemudian juga beberapa tokoh lainnya, itu membangun namanya GNAI, Gerakan Nasional Anti Pemurtadan. Kita deklarasikan di Masjid Al-Azhar Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Itu untuk melawan gerakan Islamofobia ini. Basis gerakannya adalah diantaranya, backgroundnya, lahirnya, hadirnya resolusi PBB yang terakhir tuh di bulan Maret, tanggal 15 Maret 2022, yang menyatakan bahwa kita semua bangsa harus melawan Islamofobia. Ini udah keluar di PBB. Kita sambut itu biar kemudian Islamofobia ini terminimalisir di Indonesia, wabil khususnya buat kita semua. Jadi Islamofobia ini ya anti takut yang berlebihan terhadap Islam, karena memang dibangun. Kalau ngomongin teroris yang kebayang apa kira-kira? Teroris yang kebayang Islam. Hebatnya mereka itu. Kalau yang bom itu berjenggot, yang celananya nyingkrang, jidatnya hitam, itu viral tuh berbulan-bulan. Tapi kalau yang ngebom itu kayak di mall di Tangerang tuh, ternyata orang Kristen, nggak ada beritanya. Berarti kan mereka identikkan teroris itu dengan Islam. Itu bagian daripada Islamofobia. Kita dilarang menggunakan kata jihad. Dai, ulama, ustadz, pendakwah yang ketika ceramah menyerukan jihad, maka itu dikategorikan dai radikal. Luar biasa. Radikal. Padahal jihad itu dari Al-Quran. Cuman mereka bagaimana mengemas jihad itu biar serem. Padahal jihad itu luas sekali artinya. Kemudian Islamofobia terkait hukum-hukum Islam. Misalnya solusi terhadap yang mencuri, potong tangan dan lain sebagainya. Ini mereka besar-besarkan. Padahal itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia. Banyak sekali. Hari ini Islam itu difobiai oleh orang-orang yang belum memahami hakikat Islam itu. Nah, PR kita cuma satu, bangun ukhuwah. Antum bayangkan, masalah-masalah tadi itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan persatuan. Nggak bisa diselesaikan kecuali dengan persatuan. Mohon maaf, hasil diskusi para tokoh, para ulama, para cendekia umat Islam punya kesempatan tinggal di 2024. Umat Islam Indonesia loss dari itu
maka siap-siap kegerus seperti umat Islam di negara-negara lain yang sudah tergerus. Maka sudah saatnya kita bersatu. Jangan jadi umat Islam yang apatis. Urusan dakwah mau urusan ustaz, urusan kiai, urusan enggak. Hari ini pesulap merah sedang dakwah, mendakwahi para dukun. Ya kan? Harusnya yang berdagang dakwah dengan cara dagangnya. Harusnya yang berpolitik, politiklah dengan untuk dakwah. Harus yang jadi ayah, jadilah ayah untuk dakwah. Harus yang jadi pimpinan, memimpinlah untuk dakwah. Sehingga kemudian kita berkolaborasi dalam satu kesatuan. Allah itu sangat menginginkan umatnya, mencintai umatnya yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang tersusun kokoh. Ayatnya jelas, hampir semua kita hafal. Di dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memperjuangkan kebenaran di jalannya dalam satu kesatuan seperti bangunan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguhlah pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kita itu dilarang bercerai-berai. Umat Islam itu adalah umat yang harusnya itu bersatu. Tapi ada pihak lain yang membuat umat Islam itu tercerai-berai, terkotak-kotak. Ada pihak ketiga yang karena Masya Allah Samuel Zweimer ini penguasa misionaris kelas dunia. Jadi dia ini kelasnya kelas dunia, tapi diposkan untuk mengatur Asia Tenggara pada zamannya. Dia menyampaikan pidato di depan para misionaris dunia. Wahai anak-anak Tuhan, wahai hamba-hamba Allah, hari ini tugas kita bukan memurtadkan umat Islam atau mengganti agamanya. Tugas kita adalah bagaimana membuat umat Islam jauh dari kitab sucinya, jauh dari rumah ibadahnya, jauh dari memahami Islam yang benar sesuai dengan kaedah yang diajarkan oleh Rasulnya. Jika itu mampu kita lakukan, maka mereka akan berada di bawah sendal kita. Itu pada tahun menurut buku itu disampaikan 1824 presentasinya. Dilanjutkan oleh Samuel Huntington. Samuel Huntington itu penasehat George Bush. Dia mengatakan dalam disertasinya, tugas doktoralnya, yang kemudian diterangkan lebih lugas oleh Dr. Adian Usaini yang sekarang Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau menulis buku dengan judul Wajah Peradaban Barat. Samuel Huntington ini mengatakan bahwa waspadai, satu-satunya yang perlu diwaspadai setelah runtuhnya sosialis dan komunis adalah Islam untuk kaum barat. Jangan sampai mereka bersatu, jangan sampai mereka kemudian memahami esensi agamanya, jauhkan mereka dari tempat ibadahnya, kasih mereka hiburan dan lain sebagainya. Waspadai Islam Indonesia dan Malaysia. Dia nulis begitu. Jadi Islam. Ini kan berarti ada pihak eksternal yang ingin kita itu lumpuh. Tapi luar biasanya kita mengikuti permainan mereka. Dan lebih luar biasa lagi, kita semua hafal ayatnya. Begitu pentingnya itu bersatu.
Begitu pentingnya bersantren. Jadi kemudian Masya Allah. Nah ini harus kita bina nih. Kita percepat. Udah bunyi soalnya itu. Hindari perbedaan tipis. Dari zaman Nabi, perbedaan yang tipis-tipis itu udah ada. Nabi Muhammad pernah memerintahkan kepada para sahabat yang akan melakukan perjalanan jauh, jangan kalian sholat sebelum nyampe ke sana. Kemudian ada sahabat karena udah masuk waktu sholat, dia sholat padahal belum nyampe. Ada sahabat yang taat, ansih pada perintah Rasul, saya akan sholat setelah sampai. Nah kemudian ada dua perbedaan. Dibawalah ke Rasulullah SAW. Mana gimana ini ya Rasul? Ini ada yang sholat sebelum, ada yang sholat setelah sampai. Kata Rasulullah SAW, dua-duanya benar. Yang ini mendapatkan dua kebaikan, yang ini mendapatkan kebaikan juga. Karena dia sholat tepat waktu, dia tetap taat kepada Allah. Yang ini dapat dua kebaikan karena nurut kepada perintahku dan tetap sholat sesuai dengan kaidah. Jadi gitu. Udah ada perbedaan sejak zaman dulu. Perbedaan tipis itu. Sepanjang tidak sepanjang tidak urusan urusan yang inti dalam agama, rukun iman, rukun Islam dan hal-hal yang krusial itu silahkan berbeda. Masalah goyang telunjuk atau tidak, masalah jalan cingkrang atau tidak, pakai jenggot atau tidak, itu mau diperdebatkan sampai gigi kita pada rontok, nggak akan selesai itu. Maka di sini butuh kematangan dalam berkomunitas. Tasammuh, oleh istilah agama itu tasammuh. Memahami satu dengan yang lain karena tidak melanggar kaidah. Kalau istilahnya Syekh Rashid Ridho itu, mari kita melakukan hal-hal yang kita sama-sama sepakati. Kita bertoleransi terhadap hal-hal yang belum kita sepakati. Gitu. Nah ini perlu nih, ukhuwah ini terbangun kalau kita memiliki fokus yang sama. Karena fokus misalnya gini, kita mau ke Halim Perdana Kusuma, satu mobil nih mau ke Halim Perdana Kusuma. Kemudian di dalam mobil nih banyak pikiran nih. Ya udah lewat Jati Asih yang satunya, lewat Priuk yang satunya, udah masuk tol aja yang satunya. Kemudian yang satu udah lewat Tambun dulu, saya mau jalan-jalan dulu. Begitu Pak. Perbedaan pemikiran ini harusnya disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu Halim Perdana Kusuma. Karena mementingkan perbedaan-perbedaan ini, akhirnya tujuannya nggak nyampe-nyampe. Sama kayak bocah, ada bocah yang diminta oleh emaknya untuk beli gas LPG ke warung samping rumah, nggak jauh dari rumah. Siap mak, gitu. Dia bawa tuh gas LPG kosong. Baru keluar rumah ketemu temannya lagi main gundu. Itu bocah ditaruh gasnya main gundu dulu. Kemudian dia lihat gas LPG yang kosong. Oh iya ya, saya disuruh emak beli gas LPG. Jalan sebentar ketemu temannya main layangan. Main layangan dulu dia. Namanya bocah. Ditaruh gas LPG. Kemudian jalan lagi ketemu temannya main apa lagi? Dia main dulu. Pas nyampe, warung tutup. Itu yang terjadi dengan umat Islam hari ini. Nggak ada fokus yang sama. Makanya padahal sudah disinggung oleh Rasulullah SAW. Ada 3 orang nanti di hari kiamat yang disidang khusus oleh Allah secara mendalam. Yang pertama orang yang berilmu. Yang kedua orang yang berharta. Yang ketiga orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Ketika ditanya orang berilmu, apa yang kamu lakukan? Bukan Allah nggak tahu, tapi Allah pengen mendapatkan kesaksian langsung. Dia mengatakan, saya berjuang dengan ilmu saya untuk membesarkan namamu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu bohong. Kamu menggunakan ilmumu hanya untuk biar dianggap orang pintar.
Masya Allah. Ditanya orang-orang yang rajin berinfak, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Kami berjuang, aku berjuang untuk agamamu ya Allah, untuk membesarkan namamu ya Allah. Aku infak, aku keluarkan hartaku di mana-mana demi namamu ya Allah. Kamu bohong, kamu melakukan itu karena ingin dianggap dermawan. Hadisnya sahih itu. Kemudian Mujahid, orang yang berjihad hingga mati di medan tempur, ditanya oleh Allah, bagaimana dengan kamu? Dijawab, kami berjuang, aku berjuang di jalanmu ya Allah, hingga tetes darah terakhir. Apa kata Allah? Kamu bohong. Karena kalian tidak berjuang atas namaku, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Maka ini perlunya lurusnya tujuan tuh. Apapun kita, jadi apapun kita, bisa apapun kita, tujuan kita hanya satu, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa Rasulullah SAW itu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang jadi pejabat, jadilah pejabat karena Allah. Yang jadi ayah, jadilah ayah karena Allah. Jadi pedagang, pedaganglah karena Allah. Ini maksudnya. Fokus. Kalau fokusnya sama, tujuannya sama, disinilah persatuan itu mulai. Kemudian kita rajut. Kalau urusan kecil-kecilan menghabiskan energi kita, akhirnya melupakan tujuan kita, siap-siaplah kita menuju kepada kehancuran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita harus bina itu persatuan. Stop menuduh bid'ah satu dengan yang lain. Yakini saja. Lajnah Daimah Saudi Arabia pada tahun 80-an telah mengeluarkan fatwa. Jadi Lajnah Daimah itu semacam majelis ulama di sana. Mengeluarkan fatwa bahwa silakan pelajari fikih, silakan dalami fikih, tapi jangan berantem urusan fikih. Yakini aja yang kita yakini. Kalau masih keliru, saling menasehati, kayak orang dalam satu mobil gitulah. Tadi tuh mau ke Halim, diskusi kecil aja. Gimana dong kalau kita ke Tambun dulu, nanti telat kita pesawatnya. Akhirnya ngalah nih. Oh iya ya, gitu. Gimana dong kalau kita ke Priok, macet kan daerah sana. Akhirnya kemudian, oh iya ya. Gimana kalau kita lewat tol saja? Karena tujuan kita sama, Halim Perdana Kusuma, dan kita mau terbang menuju Afrika, misalnya gitu. Jadi ada komunikasi, kedewasaan dalam berkomunikasi. Ini gimana? Bid'ah ini belum nggak ada persatuan ujungnya. Dan orang kafir tepuk tangan. Karena kita terus berselisih satu dengan yang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mereka mengeruk 78 triliun harta negara kita. Satu orang. Tapi kita masih fokus urusan yang beginian. Padahal kalau kita sudah fokus membesarkan Islam, kelar tuh orang. Nah mereka pupuk tuh, udahlah lu berantem aja, dek. Nah ini kita kadang sadar, kadang juga banyak yang nggak sadar. Nah nih, padahal nih analoginya nih, orang nuduh punya aib, padahal aib dia lebih gede tuh. Bid'ah, tahayyul, khurafat itu ada. Tapi harus memang hari ini kita selesaikan dengan luwes. Pawang daripada TBC itu kan, tagline TBC itu kan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu TBC. Tapi kemudian hari ini sangat luwes masuknya. Muhammadiyah hari ini sudah begitu mengupdatekan cara dakwahnya. Makanya sudah tidak lagi berkibar tuh yang begitu. Malah hari ini yang paling sering menuduh bid'ah dan lain-lain itu adalah salah pilih. Apa saja salah. Nih, kita kelola perbedaan kita. Mengelola perbedaan nih, contoh nih. Nih 10 menit lagi ya, bisa, Ustaz? Ya. Yang pertama, kunut atau tidak?
Yang yakini kunut aja udah. Tapi dia harus bisa jawab pertanyaan Allah nanti di akhirat. Ngapa lu kunut? Gitu. Oh, ini dalilnya ya Allah. Yakin, jalanin. Kalau nggak yakin, belajar lagi. Kenapa nggak kunut? Ini dalilnya ya Allah. Gitu. Yang penting kan poin kita bisa menjawab pertanyaan Allah di akhirat. Bukan menang kalah. Di kita kan beragama itu untuk mencari menang kalah, bukan benar salah. Ya kan? Saya menang. Itu yang dicari tuh kebanyakan orang kita. Bukan benar salah. Kalau landasannya benar salah, maka kemudian dia akan memakai hatinya, bukan otaknya. Ini saling memahami, karena memang ada yang baca bukunya banyak, ada yang baca bukunya kurang, ada yang baca bukunya belum selesai, ada yang gurunya itu belum banyak, ada yang mainnya belum jauh gitu. Sekali-sekali kita itu pakai helikopter view dalam kehidupan ini. Drone view. Naik dulu kita. Lihat keseluruhan. Oh, kunut enggak kunut, soli enggak usoli. Ini. Ada yang besar tuh. Islam diobok-obok. Nah gitu. Jadi lihat yang lebih concern. Usoli enggak usoli. Ini silakan lah, jangan berantem aja. Luwes jenggotan atau tidak. Saya bukan mengecilkan urusan-urusan ini, bukan. Demi Allah bukan. Tapi kita yang dibutuhkan oleh kita hari ini adalah persatuan. Biarkan ini menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kehidupan yang, karena ini tidak lebih besar daripada urusan persatuan. Kita lebih fokus urusan yang furu'iyah. Ini kan istilahnya furu'iyah nih. Kalau satu pohon tuh ada batang, ada akar, ada daun, ada ranting. Furu'iyah ini ranting terkecil. Nah, kita ngurusin ranting, sementara batangnya hancur-hancuran. Nah, ini goyang telunjuk atau tidak, goyangnya begini atau muter. Nah, ini juga masih menjadi pembahasan. Sepanjang dia tidak merubah, misalnya waktu subuh jadi asar misalnya. Nah, ini. Atau bersedekapnya udah di ke belakang, Allahu Akbar. Nah, ini udah salah kaprah. Tapi kalau masih di depan, kan bersedekap juga banyak jenisnya itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada yang ke samping. Sepanjang dia masih bersedekap dan ada dalilnya, biarin. Yang nggak bersedekap aja ada kok. Kita masih berantem urusan itu, sementara anak-anak kita nggak sekolah, anak-anak kita nggak jelas masa depannya, kehidupan Islam hancur berantakan, kita pura-pura nggak tahu. Maka judulnya itu, kita mau bersatu atau hancur. Pilihannya cuma dua. Yang terbaik bertahlilan atau tidak. Yakini saja, saya termasuk yang tidak meyakini tahlilan. Enggak. Bagi saya tahlilan itu, saya pribadi. Tapi ketika ada tetangga tahlilan, dia undang, datang aja. Tujuannya apa? Silaturahim, bukan karena tahlilannya. Lah, nggak ada prinsip dong, nggak begitu. Kita butuh persatuan. Sama orang kafir aja bisa rangkulan kita. Jangan karena urusan-urusan begini, akhirnya kemudian kita nggak ada marwahnya, nggak dihargai karena kita satu dengan yang lainnya tidak bersatu. Nih. Tergantung pandangan, sudut pandang. Bagi yang ngelihat yang sana, itu kan ngelihatnya lagi kencingin pohon tuh, ya kan? Tapi kalau lihatnya dari depan, dia baik banget nyiramin pohon. Ya itu tadi tuh helikopter view, naik tuh, yuk lihat dari segala sisi. Insya Allah ya aman hidup kita. Untuk ini umum lah ini ya. Jadi awalnya nenek-nenek. Ketika kita merubah pandangan kita jadi gadis tuh. Keluarga berkualitas, ini fokus kita nih. Bagaimana membangun keluarga yang berkualitas.
Anak-anak kita itu kita setting dari awal, dia jadi apa gitu. Ini apa? Perkara nanti Allah ridho, Allah kemudian hadirkan kemudahan, urusan lain. Banyakin anak. Biar apa? Udah urusan, Masya Allah. Jadi apa ya? Orang Islam itu fokus, di antara fokusnya adalah membangun dari keluarganya. Kadang kita udah ngurus yang besar, keluarga lupa. Dalil-dalilnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Yang kita hafal dari ayat ini, yang paling populer adalah sampai sini doang nih. Sampai sini doang. Padahal ada lanjutannya. Fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Awalnya tuh. Lanjutannya fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan saudara-saudaramu yang sedang berselisih. Ini misi kita. Jangan memperuncing perselisihan, tapi damaikan antar mereka. Juru damai itu yang jarang di Islam hari ini. Yang ada adalah yang memperuncing masalah, yang menguntungkan orang-orang yang tidak menginginkan Islam itu kuat dan hebat. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan mereka. Damaikan mereka. Pasca 212, komunitas 212, itu umat Islam memang sudah mulai meningkat taraf persatuannya. Coba bayangkan, udah sangat luar biasa. Tapi apa setelah itu mulus jalannya? Enggak. Kenapa? Karena ada pihak ketiga mengacak-acak. Hingga kemarin reuni terakhir itu sangat susah. Karena mereka enggak ingin umat Islam bersatu. Saat mereka menginginkan umat Islam bercerai-berai, harusnya setiap umat Islam memperjuangkan persatuan umat. Coba di 212 itu luar biasa. Seluruh jalan, seluruh pelataran Monas, sampai ke Tamrin, sampai ke HI, sampai ke mana-mana, itu diketutup oleh manusia. Itu sangat menakutkan bagi musuh Islam. Maka difitnah sana sini. Maka ini udah contoh nyata. Nah hari ini mari kita bangun persatuan. Ada yang silent, ada yang dizohirkan. Biarkan masing-masing meyakini sesuai dengan keyakinannya, sepanjang tidak berlawanan dengan tadi itu 10 kriteria fatwa majelis ulama itu. Insya Allah aman kita. Ini ayat-ayat yang telah saya baca. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dahu. Ini juga ayat, coba lihat, luar biasa kan. Dan ini susah diulang. Pesona semua, Masya Allah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain perumpamaannya seperti satu bangunan. Saling sokong menyokong, harusnya begitu. Tapi hari ini Masya Allah masing-masing lu gua. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Jadi perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kasih sayang, cinta, seperti satu tubuh yang satu sama lainnya itu saling merasakan sakitnya. Ada anak seorang muslim gak bisa melanjutkan kuliah, harusnya semua orang muslim di situ sakit karena merasakan seorang anak dari muslim ini tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Begitu tuh. Ini dibangun oleh Rasulullah. Dulu zaman Rasulullah SAW itu ada seorang wanita di pasar Koinuko, Bani Koinuko, pasar Yahudi, dilecehkan, ditarik jilbabnya, disangkutin ke dalam hadis itu
paku, semacam paku begitu. Kemudian pada saat perempuan ini bangun, terbukalah auratnya. Kemudian oleh orang-orang Yahudi dihina, diledek. Ya, begitu. Akhirnya pada saat seperti itu wanita muslim itu berteriak, "Aina antum ayyuhal mujahidun? Aina antum ayyuhal mujahidun? Di mana kalian wahai pejuang-pejuang Allah, mujahid-mujahid Allah?" Teriak histeris. Akhirnya ada orang muslim di situ yang sedang berbelanja, mendengar dan menghunus pedangnya, dibunuh itu Yahudi. Salah satunya. Karena dia membunuh Yahudi itu dibunuh juga oleh Yahudi. Akhirnya berita ini nyampe ke Rasulullah SAW. Diutus, coba investigasi. Diinvestigasi, ternyata kesalahan ada pada pihak Yahudi. Akhirnya apa kata Rasul? Kumpulkan pasukan terbaik kita, serang Bani Qainuqa, bunuh setiap yang melawan, sisakan anak-anak dan perempuan. Coba, segitu hebat Rasulullah SAW. Manusia yang lembut, manusia yang santun, manusia yang berhati, begitu luar biasa. Tapi ketika Islam dihina, maka beliau bangkit bagai singa lapar. Bunuh siapapun yang melawan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Hari ini apa ada di Islam begitu? Nggak ada. Ulama ditangkap, iya ya kasihan ya. Nah, begitu doang kita. Ya kan? Padahal profesor kita banyak, polisi Islam banyak, masya Allah. Ada dai ditusuk, iya ya kasihan. Paling orang gila itu yang nusuk. Ujungnya begitu. Itu karena kita nggak punya marwah memang. Ya. Nah. Jadi solusinya pertama mulai dari yang kecil, mulailah tersenyum dengan sesama muslim. Yang senyum itu yang begini aja enak dilihat kalau senyum. Cakep kan kalau senyum? Bayangin kalau nggak senyum. Tuh, apalagi bayi. Apalagi yang ini. Tuh. Senyum, mulai dari senyum. Saya nggak lama-lama ada makma nanti diomelin saya. Ya, afsus salam, mulai dari assalamualaikum, kita saling mendoakan. Mulai umat Islam harus belajar ilmu komunikasi. Afsus salam, kita percepat. Ihtimam, perhatian, kasih perhatian. Misalnya ada yang sakit, hadir kita. Syukur-syukur bisa bawa-bawaan dan lain sebagainya. Ihtimam. Kemudian yang selanjutnya ihtiram, saling menghormati. Hormati satu dengan yang lainnya. Tanpa melihat status, tanpa melihat gelar pendidikan, hormati, saling menghormati. Karena man la yarham la yurham. Orang yang tidak menghormati tidak akan dihormati. Ini udah hukum sunnatullah. Kemudian saling memberi hadiah. Apapun lah, entah itu suitan atau apa, saling kasih hadiah. Al-afwu, nah memaafkan. Kan dalam pergaulan itu banyak sekali intriknya. Maka di antara poin agar bersatu kita maafkan. Ini perlunya kita itu pakai hati dalam ini ya, kita bercepat. Terakhir setelah ini. Nah, ini PR kita adalah bagaimana kembalikan umat ke masjid. Biarkan mereka kembalikan pemahaman umat ini terhadap yang benar. Dan yang paling benar adalah kembalikan mereka pada pemahaman Islam. Walaupun jalannya berliku-liku. Dalam dakwah ada yang harus ditangkap, ada yang harus ditembak, ada yang harus difitnah, ada yang harus dibully. Itu biasa. Walaupun kita mengalir di antara dua tebing, walaupun hanya meneteskan air satu tetes demi tetes, sampai kemudian semua gembira. Dan misi kita superhero di zaman yang akan datang, sholat semuanya. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan sebelum ditutup.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perbedaan kaidah antara Islam Nusantara dengan kaidah Islam Sunnah wal Jamaah? Mohon detail penjelasannya. Baik. Islam Nusantara itu Islam yang dicetus oleh teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama umumnya, tapi struktural. Yang kultural nggak tahu dia. Jadi beda nih antara struktural dengan kultural. Ini di sekitar kita ini ada yang praktek ibadahnya itu NU, tapi nggak tahu itu NU apa. Nah ini kultural namanya. Yang struktural ini segelintir orang yang menguasai organisasi ini, yang menjadi pelaksana dalam organisasi ini. Nah orang-orang ini yang kemudian karena cetusan dari diantaranya dulu ada Profesor Said Agil Siraj yang sangat masif mengkampanyekan Islam Nusantara. Akhirnya yang ini dikembangkan. Nah itu latar belakang dari Islam Nusantara tuh. Islam Nusantara adalah Islam yang warnanya itu warna Nusantara, begitulah gampangnya. Dalam pandangan ulama, Islam Nusantara ini yang dipahami dan yang disebarkan itu kenapa keliru? Karena Islam harus dicocokkan dengan Nusantara. Ini keliru nih. Jadi Islam ketika masuk ke Nusantara, Indonesia harus mengikuti budaya Nusantara. Ini yang salah. Harusnya yang tepat bukan Islam yang mengikuti Nusantara, tapi Nusantara ini yang harus diwarnai oleh Islam. Kalau melihat definisi dan arah perjuangannya, pejuang Islam Nusantara itu kelirunya adalah mereka pengen menjadikan Islam versi Nusantara ini yang kemudian menguasai dunia. Ini keliru habis-habisan. Bagaimana cerita Islam yang disebut Megawati Soekarno Putri agama ketuhanan yang berkebudayaan, itulah Islam Nusantara. Agama ketuhanan yang mengakui budaya. Nggak bisa diadu, nggak bisa dicampur aduk. Dulu hadirnya Islam melawan budaya, diganti budayanya dengan budaya yang Islami. Hari ini kita masuk ke era jahiliyah lagi dong. Bagaimana Islam harus nunduk pada budaya. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya sudah memperjuangkan ini nih. Namanya itu Al-Arabiyyun. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah didatangin, Muhammad, ente kan ponakan gua. Kita kan sama-sama orang Arab. Kita harus jaga persatuan Arab ini. Begini aja dah. Tuhan kamu aku sembah, kami sembah. Kemudian kamu juga mengakui Tuhan kami. Biar kita bersatu. Maka turun Al-Kafirun. Maka Islam dan budaya ini budaya itu harus diatur oleh Islam. Bukan Islam dilebur dengan budaya. Itu sudah salah kaprah. Karena Islam datang untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam budaya. Gimana coba para dukun harus diakui? Si yang megang remote AC itu siapa? Rara. Jadi AC itu remote AC. Di langit itu ada AC-nya. Yang megang remote-nya Rara. Iya, megang remote AC.
megang remote AC langit. Ketika arahnya adalah ketika ada orang Islam yang mengkritik si Rara ini musyrik, mengkritik si Rara ini belagu, maka nanti atas nama Islam Nusantara tidak boleh. Kenapa? Karena Islam Nusantara versinya adalah yang mengakui budaya. Gitu, kacau itu. Gitu. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang benar. Bukan Islam yang digampar kanan, kasih lagi kiri, bukan. Islam rahmatan lil alamin ini ada. Islam ini rahmat bagi seluruh alam. Bukti kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Ketika diterapkan sebagaimana Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Inilah Islam rahmatan lil alamin itu. Dalam hukum kita berislam, dalam bisnis kita berislam, dalam keluarga kita berislam, mandi kita berislam, makan kita berislam, duduk kita berislam, semua diterapkan Islam. Inilah Islam rahmatan lil alamin itu. Bukan Islam yang memahami perdukunan kemudian diperbolehkan, bukan Islam yang mengakomodir nikah beda agama, bukan Islam yang mengakomodir LGBT, bukan Islam yang mengakomodir nikah tanpa wali, bukan. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasul telah menjamin khairu qarnun qarni, kata Rasul, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman para sahabatku. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelah sahabatku, namanya tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelah tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, ini zaman yang kata Rasulullah SAW adalah zaman terbaik. Jika ingin Islam rahmatan lil alamin, contoh 3 zaman ini paling tidak. Jangan ngarang-ngarang. Kalau hari ini kan ngarang-ngarang semua. Mereka perjuangkan kompilasi hukum Islam. Nikah beda agama boleh, nikah tanpa wali boleh. Masya Allah, kacau itu Islam. Nah, itu sekilas tentang Islam rahmatan lil alamin dan Islam Nusantara. Islam nggak boleh ditambahin Nusantara. Kalau mau ditambah Islam itu rahmatan lil alamin aja. Ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam radikal, ada Islam. Kacau nanti. Nanti Afrika bikin Islam Afrika. Nanti Amerika bikin Islam Amerika. Boleh. Kita ini orang Islam yang Allah takdirkan lahir di Nusantara. Maka Islamnya harus murni. Nusantara harus kita islamisasi. Itu yang benar. Bukan kemudian kita lahir di Indonesia, kita hadirlah Islam kepada kita, Islam dilebur sehingga cocok dengan Nusantara. Enggak begitu. Mereka berdalil dakwahnya Wali Songo, yang pakai wayang kulit, yang pakai macam-macam itu. Itu dalil apa? Dalih itu enggak nyambung. Kalau kemudian dalihnya seperti itu ya kacau. Harusnya berdalih sesuai dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dakwahnya para wali itu belum kelar, belum tuntas. Harusnya kita tuntaskan biar kemudian bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wasilah dakwah. Makanya kita harus belajar juga yang namanya fiqhud dakwah, fikih dalam dakwah. Begitu. Ada lagi? Baik, udah begini dari luar tuh. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi ibadah. Poinnya, konklusinya adalah mari kita bersatu. Berbeda silakan, tapi jangan memperuncing perbedaan. Karena umat Islam, negara kita sedang membutuhkan kita semua yang bersatu padu untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah suasana yang begini caruk maruk.
Semoga kita menjadi bagian daripada pejuang-pejuang kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya hadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi biladina Indonesia khassah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Rohingya wa fi Burma wa fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafaratal wal munafikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma sattit samlahum. Ya Allahu ya Qahar, ya Allahu ya Jabbar, ya Allahu ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.